Bapak Kasih. Yang kami hormati Bapak Edi Supriyadi MPD selaku pembicara pada acara in-house training hari ini dengan tema menggali potensi siswa melalui pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat kita semua bisa berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat adem ini ya, dalam acara in-house training dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Siti Nurjana selaku MC pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara siang hari ini dengan membaca doa. Membaca doa dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Falian Syukra. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMPT 7 Wali Kota Jakarta pada Pak Sarif. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan mic yang wireless mana? Mic yang wireless mana? Salam sejahtera pada baginda Rasulullah SAW. Saya hormati dan banggakan. Terima kasih apresiasi untuk Pak Edi Supriyadi MPD selaku narasumber kegiatan IHT dalam rangka penerapan STEM dan potensi sendiri melalui STEM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 209 Jakarta, staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 209 Jakarta yang masih semangat ada di mana dalam rangka mendampingi peserta didik dan kegiatan ini sebagai inisiatif untuk memperdalam atau memperluas potensi kita, kapasitas kita sebagai pendamping. Oleh sekalian, khusus Pak Edi, terima kasih atas kehadiran di SMP 209. Kali pertama beliau hadir di sini, sementara sekolah lain sudah berkali-kali mengundang beliau. 111 ya Pak ya, 114 Pak ya. Sudah 2 kali, 2, 3, 1. Mungkin beberapa sekolah di JPU, termasuk di kawasan lain di Jakarta. Untuk Pulau Seribu dong Pak ya. Silakan Pak, dicoba. Ya, saya rekomendasikan. Oleh sekalian, STEM merupakan tuntutan di era milenial semacam ini. Namun sebenarnya secara hakiki Bapak Ibu telah menyentuh hal-hal yang dimaksud pada hari ini dalam kegiatan Bapak Ibu mengajar. Namun memang belum tertuang dalam sebuah dokumen dan belum termaktub dalam kegiatan perangkat Bapak Ibu mengajar. Pengalaman saya di SMP 260 di mana dulu dari Puspul 260 termasuk sekolah dengan muatan kurikulum kemaritiman. Jadi di mana Bapak Ibu dalam mengajar di sekolah itu harus menyentuh terkait dengan unsur-unsur kemaritiman. Saya mengawal SMP 260 itu 2 tahun. Setelah COVID, unsur kemaritiman hilang karena poskonya tidak lagi membutuhkan biaya. Jadi memang biaya setahun itu 30 juta. Terus kami membuat kegiatan terkait dengan kemaritiman. Saya kalau lihat status saya di laut, di mangrove, dan itu bagian dari unsur-unsur kemaritiman yang harus ada dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke STEM. Ya. Sebenarnya dari pembelajaran unsur-unsur ini sudah ada. Soal itu nanti diperkuat lagi melalui KSP kita yang kemarin diperiksa dari dinas di Monek, ditelisik bahwa STEM-nya belum nongol. Cuma oleh kurikulum menyatakan bahwa KSP kita ini dibentuk awal sebelum STEM diluncurkan, sehingga kita memang harus membuat dokumen penyertanya, lampirannya. Soal itu mohon disusun dan hari ini diperkuat lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh tadi. Saya ya selama mengikuti kegiatan, termasuk saya akan menyimak sampai habis nanti. Tidak saya tinggalkan baik kemudian kita sambil menunggu kopian. Bapak Ibu izin kalau sambil mau ngopi ya silakan pesan. Kalau stoknya di sekolah ada ya dibuatin. Tapi nanti dibuatnya dalam bentuk diceret. Nanti dituangin dikit-dikit. Ya, ini diceret, nanti siapin itu. Dibawa ceretnya. Kalau satu-satu malah ribet. Diceret nanti yang mau ngopi dituangin. Nanti disiapin gelas sekali pakainya. Itu ya Bapak Ibu, semangat dalam suasana santai saja, tidak tegang, ya. Nah ini mohon nanti dibawakan kegiatan ini dengan santai, namun tetap menyentuh esensi yang kita harapkan.
Mudah-mudahan pembelajaran Bapak Ibu semakin menyenangkan dan unsur STEM itu senantiasa ada dalam pembelajaran kita, meskipun tidak semua unsur dalam satu pembelajaran hadir semua, tapi jelas kalau tersentuh, ya. Nah, kalau menurut saya ini art itu nanti hubungannya itu dengan bahasa art itu karena seni. Sebab itu dalam rangka mengajar tentu harus disampaikan melalui sebuah uraian bahasa yang bisa dipahami oleh pendidik dan tentu bahasa yang santun dan tidak ada unsur kekerasan dalamnya dalam bentuk verbal. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, meskipun ada beberapa kawan kita yang masih ikut Zoom karena dalam kegiatan HAM yang diluncurkan oleh Jakarta Utara 2 ini memang harus ikut zooming ini, guru BP terutama Pak Andri ikut zooming terkait dengan penerapan HAM. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu, mari kita beranjak ke acara selanjutnya ya. Ini acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita oleh Pak Edi Supriyadi MPD. Mohon izin Bapak sebelum mulai saya bacakan CV-nya dulu ya Pak. Ya. Nama lengkap Edi Supriyadi MPD. Tempat tanggal lahir Kuningan 4 Desember 1984. Satu marga apa sama saya? Saya orang Kuningan. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dosen, institusi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya juga alumni Pak. Saya alumni Hamka Pak 2012. Banyak teman di sini ya Bapak Ibu ya. Alamat institusi Jalan Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Alamat rumahnya barangkali nih Bapak Ibu, ada yang mau main ke rumah Bapak? Geria Sehati Kalimulya, Blok A09, RT 005, RW 001, Jalan Trubus Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Nomor ponsel 08571999004. Email edisupriyadi@uhamka.ac.id. Untuk pendidikan S1 Pendidikan Matematika UHAMKA, S2 Pendidikan Matematika UHAMKA. Untuk pengalaman diklat TOT Casio for Education, pelatihan pembelajaran HOTS, pelatihan penulisan soal HOTS, TOT program mengejar matematika menyenangkan sesuai jenjang dan interaktif The Semeru Institute. Kemudian kurikulum merdeka, TOT bersama Mentari Teacher Academy, pengalaman sebagai narasumber, pelatihan penulisan dan pembelajaran soal HOTS, pelatihan pembelajaran abad 21, pelatihan pembelajaran matematika berbasis ICT, pelatihan pembelajaran matematika melalui permainan, pelatihan asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi dan numerasi, pelatihan kurikulum merdeka belajar, fasilitator modul berefleksi dalam pembelajaran matematika program mengejar, fasilitator modul memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan berorientasi HOTS, dan mengisi berbagai acara di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Masya Allah, banyak banget ya Pak ya pengalamannya. Ini kita beruntung banget ya hari ini dapat ketemu dari beliau. Oke, kepada Bapak Edi kami persilahkan.
ini saya bukanya pakai pantun. Belum pantun udah cakep. 2 kali 3 sama dengan 6. Jangan dijawab benar ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Izinkan saya mengucapkan salam bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang terhormat Ayahanda Bapak Syarif, kemudian Bapak Ibu Wakil, terlebih-lebih Bapak Ibu Guru yang berbahagia, yang hari ini terakhir asas. Tinggal menjemput liburan ya. Akhir tahun lagi. Lupa rapotnya itu. Ya, rapotnya. Kami khusus juga Bu Umu yang menjadi narahubung. Yang kalau narahubung saya nggak gabung ke sini loh. Dari sini 231 Bu siapa 114 gabung ke Bu Umu. Siapa tahu ada Pak. Kita sampai ini ya, tadi sampai jam 4 ya. Ya, sampai jam 4. Betul. Makanya tadi saya agak deg-degan Pak, wah ini udah setengah 2 gitu kan ya. Biasa kan sampai jam 3 gitu kan ya. Kita sampai jam 3. Kalau 1,5 jam, saya udah kehilangan setengah jam gitu kan ya. Udah kehilangan setengah jam. Tapi alhamdulillah ditambah jadi jam 4 itu keren banget ya. Oh ini adalah dibangun ruang terdiri dari berbagai bidang. Ada lingkaran dan juga segitiga. Senang rasanya saya bisa datang ke SMPN 289 Jakarta. Matematik saya matematik ya. Nanti Bapak Ibu yang sains, yang PKN, yang pelajaran bikin sesuai dengan pelajaran masing-masing. Ya. Saya kalau suruh bikin pakai PKN mikir juga ini. Ini juga mikirnya lumayan lama ya. Cocok-cocokan, yang penting AB-AB. Nah ini yang mau kita capai bersama-sama Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berbasis STEAM. Ada STEAM. Kata itu biasa kelihatan di mana Pak? Ketemu. Cuci mobil, betul banget ya. Cuci mobil ada STEAM mobil, STEAM motor gitu aja. Apa bedanya dengan STEAM yang mau kita ulas bareng-bareng itu? Ada STEAM, ada STEM. Ada lagi stream, ada R-nya. Stream, bukan streaming. Oh ya mungkin proses streaming ya. Tapi stream beda lagi dengan tadi STEAM dengan stream di sini. Stream itu tambahan kita aja dari tim. Jadi kami untuk dosen izin memang akan ada beberapa pelatihan yang kita ikutin, tapi kebanyakan kita bedah bersama-sama Pak dengan tim dosen. Kayak misalnya kurikulum Merdeka, kami dosen kan nggak ada pelatihannya itu. Jadi kita bedah bareng-bareng dengan tim dosen yang kompeten atau mata kuliah tersebut. Kita undang alumni yang sudah jadi guru penggerak, kemudian kita bahas di situ sehingga kita juga dapat ilmunya, ya, juga dapat ilmunya. Nah ini semua yang bagian STEM itu sendiri selalu kami sampaikan. Pertama, kami kesini bukan dalam kapasitas untuk mengajari Bapak Ibu. Jadi kita update dan upgrade bersama-sama, ya. Karena secara pengalaman jam terbang Bapak Ibu semua nggak pernah diragukan. Tadi dan kalau nanti ini kita buka bareng-bareng tentang STEM ini, sebenarnya itu semua udah sering kita lakukan. Minimal pernah. Hanya mungkin minusnya belum muncul di modul ajarnya yang sekarang atau di RPP lah. Nah, makanya tadi pas monet ya belum tertulis gitu kan ya. Padahal itu semua udah pernah kita lakukan. Minimal udah pernah. Apalagi di proyek P5. Nanti ada menarik tuh. Ya, walaupun ini pembukaan tapi apakah mungkin proyek P5 dilakukan bareng-bareng dengan proyek STEAM? Ya. Biar kita sekaligus kerja, ya, sekaligus kerja. Anak gak banyak tugas. Satu, ini untuk P5 sekaligus juga untuk STEM atau STEAM-nya. Nanti kita ini kan, itu sebagai awalan aja.
Boleh baca ini? Kamu nanya belum tahu. Apa yang saya belum Tahu. tahu? Apa yang saya Sudah tahu? Tahu. Oh, tidak tahu ya? Tahu. Nggak mungkin kita semua nggak tahu tentang STEM. Minimal pernah dengar. Dan tadi sudah disampaikan itu sebenarnya udah pernah, bahkan sering dilakukan. Ya. Boleh kasih caption? Apa captionnya yang buat gambar di depan? Tahu goreng. 2 tahu. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Oke. Sama-sama tahu. Cukup tahu sama tahu. Boleh. Atau tadi apa, Bu? 2 tahu. Cukup kita berdua yang tahu. Iya. Dunia Iya. tahu aja dunia. Nah, jangan sampai terjadi kayak gitu. Ya, Bapak Ibu guru, saya yakin jangan sampai hanya beberapa Bapak Ibu guru yang tahu tentang STEM dan gak mau berbagi. Sebenarnya bukan gak mau berbagi, waktunya mungkin. Karena kita terjebak di rutinitas. Udah di ruang guru, ngobrol cuma sebentar, setelah itu masuk kelas lagi. Ya, udah selesai ngajar jam akhir, absen, pulang gitu kan ya. Gitu. Jadi terjebak di rutinitas. Nah inilah momen saat kita berbagi tentang ketahuan, terutama tentang STEM. Kalau ini apa? Bukan tahu, tidak tahu. Tidak tahu. Iya, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Boleh. Tidak tahu. Bukan tahu itu ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Nggak mungkin nggak ada yang tahu tentang STEM itu sendiri. Ya. Nanti kita lihat. Sampai ya. Nggak ada pecahnya. Apa galanya ya. Nggak mungkin kita nggak tahu tentang STEM. Dari awal nggak mungkin ini. Jadi kita sifatnya refresh. Nanti ada format di bagian akhir, bisa Bapak Ibu sisipkan di modul ajarnya. Yang saya udah coba buat, tapi itu untuk bahasa bagian akhir mungkin untuk matematikanya. Nanti sesuaikan dengan mapel masing-masing. Alhamdulillah. Nah, ini apa nih? Sama-sama hormat. Apa captionnya ini? Gorengan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tadi udah. Satu nama. Satu nama apa itu, Pak? Banyak yang Gorengan. nggak tahu. Gorengan. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Oke. Belum tepat. Sedang mencari tahu. Sedang apa? Sedang mencari tahu. Ya. Ada tahu. Sesungguhnya kita bareng-bareng mencari tahu tentang STEM itu sendiri. Update dan update. Bapak Ibu korek-korek nggak bakal nemu tahunya ini. Saya udah minta chat GPT tampilkan gorengan yang nggak ada tahunya. Hasilnya ini. Iya. Paling ahli dia. GPT. Kalau ini apa? Tahu semua. Akhirnya semua. Akhirnya semua tahu. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Tahu semua. Semua tahu. Semua tahu. Kayaknya bata deh itu kan. Ya, kalau udah lihat-lihat itu tandanya udah jam 2 lagi. Ini bahaya. Kalau kita udah merasa tahu semua. Kalau udah merasa aku tahu semua itu udah bahaya itu. Nggak nerima lagi. Gelasnya udah penuh itu. Udah ngerasa penuh. Ya, udah tahu semua. Terakhir ini Naik daun. Naik daun. Naik daun. Ya, nanti setelah akhir Bapak Ibu sudah bikin modul ajar, ada nuansa STEM-nya, kemudian rapat pendidikan udah semakin bagus itu harus berprinsip seperti orang di depan. Ya, tapi dia nggak pernah sombong. Ya, orang ini lagi naik daun tapi nggak pernah sombong kan? Itu baru terasa. Ya, ini yang mau kita capai Bapak Ibu semua. Pertama kita coba
mengingat bersama-sama tentang atau melihat kembali tentang STEM itu sendiri. Ada STEM dalam pembelajaran, ada inspirasi-inspirasinya. Kemudian bagian akhir kita coba merancang STEM sesuai dengan MAPAU dan tentu sifatnya kolaboratif bagus ya. 4 hal yang kita capai. Apa itu STEM? Sesuai dengan singkatannya atau saya ambil dari Direktorat SMP Kemdikbud bahwa pembelajaran berbasis STEM adalah pendekatan pembelajaran menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan singkatan dari STEM itu sendiri. Sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk mengatasi masalah. Ada tuh gedungnya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tahu banget ya? Hafal banget ya? Oh itu berarti itu levelnya lebih tinggi dari STEM dong ya? Mengatasi masalah dengan masalah. Dengan masalah baru gitu. Pinjol. Pinjol itu ya. Waduh. Berarti gali lubang tutup jurang gitu Pak. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Tadi ini sudah ya sama ininya. Nah yang ada menarik nanti ada istilah ketemu dengan EDP, Engineering Design Process. Bahwa STEM atau STEM ya ada A dan tidaknya itu merupakan pendekatan pembelajaran mengintegrasikan nilai sains, teknologi, teknik, matematika untuk membangun cara berpikir siswa sesuai dengan prinsip EDP, Engineering Design Process. Nanti kita lihat ada apa ya di kurikulum 2013 itu. Aduh, saya lupa modelnya itu. Ada EDP, ada PJBL, sama dengan yang pernah kita lakukan di 2013. Scientific learning. Nanti kita lihat bedanya. Padahal bedanya cuma dikit gitu kan ya. Jadi ada 3 ini yang mau kita coba lihat. Sains itu ada di sekitar kita poinnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu memunculkan nuansa hal-hal yang ada di sekitar siswa, di sekitar lingkungan kita, mengintegrasikan sains itu sendiri ke pembelajaran. Ya. Kajian hubungan peristiwa alam melibatkan penyelidikan, penelitian kalau secara teorinya lagi kita lihat. Teknologi, inovasi bisa berupa perangkat lunak, perangkat keras, gitu kan ya. Tapi tidak selalu juga terkait dengan komputer. Ya, jadi jangan ngebayangin teknologi itu komputer, ada perangkat keras, perangkat lunak. Enggak. Kalau itu mah ya udah apa bahasanya di pelajaran TIK ya. Gitu. Ya. Jadi tidak semata-mata tentang itu. Engineering, kemampuan untuk pemuatan, keterampilan mendesain. Jadi membuat aja itu udah engineering. Membuat apapun, ya, membuat apapun, atau mengaplikasi, implikasi, mereplikasi bahkan membuat ulang, itu juga udah engineering. Jadi engineering jangan diartikan apa mesin Pak ya? Mesin itu harus kayak motor, mobil keren gitu kan ya? Enggak juga. Pokoknya siswa bisa membuat itu udah engineering. Membuat apa? Ya sesuaikan dengan konteks di materi, ya yang diajarkan nanti. Art itu kan seni ya, secara ininya. Tapi betul tadi, art itu tidak bukan semata-mata seni, tapi kemampuan menulis, mengkomunikasikan, bahkan puisi, presentasi, membuat video, model, termasuk poster di Canva yang sering kita minta feedback dari siswa kita. Itu juga bagian dari seni. Ya. Itu juga bagian dari seni. Matematikanya, jangan ditanya matematik. Ya, karena matematik terakhir definisinya segala aktivitas kehidupan umat manusia. Jadi pasti akan ada matematikanya, pasti akan ada. Ya, ini secara perbagian per hurufnya. Nah, ini tadi ada STEM, STREAM. Kalau STEM berarti nggak ada A-nya. Kalau STREAM, sebenarnya STREAM dari kita aja, dari kita dalam artian pengembangan dari kami ya dengan dosen lain, bagaimana memunculkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran kita. Kalau kita yang Muslim, ayat Qurannya apa? Ya. Kalau yang Muslim, misalnya saudara kita di Alkitabnya
ayatnya ayat apa juga, sama. Jadi memunculkan nilai-nilai religius. Ya. Silakan mau stand, mau steam atau stream. Kenapa kita nggak minum langsung dari galon? Susah, ya boleh. Apalagi? Berat, betul. Nggak sopan dari norma. Kebanyakan, betul banget Pak ya. Blok-blok minumnya coba dikit, ya, basah semua baju kita. Apalagi? Nggak proporsional, nggak etis, dan nggak higienis, nggak bersih ya. Bayangin minum orang dengan galon yang sama, nempel, udah pasti berbagi itu, ya, kuman. Makanya diperlukan suatu alat yang bisa kita pakai sesuai dengan proporsi kita minum. Sainsnya lah bahasanya. Ya, diciptakanlah ceret kemudian gelas. Ceret bukan yang bunyi-bunyi itu ya, kecil tuh. Curut. Curut ya, mancing-mancing. Dipancing biar gak ngantuk. Teknologi. Bapak Ibu pernah ngalamin minum pakai ini? Atau nggak batok kelapa itu? Pernah Pak ya? Ya kita tuh pernah, terutama yang di kampung saya juga pernah itu. Nah, gelas ini nih gelas apa? Sekarang banyak kafe-kafe yang menyediakan gelas ini pakai ini loh. Tapi jadi nenek-nenek dong. Kafe bukan kaki-kaki. Kafe-kafe. Kafe-kafe maksudnya Pak. Direvisi ya, kafe-kafe. Teknologinya berkembang. Mungkin dulu dari gerabah, dari tanah, kayu atau mungkin apa, bambu, batok itu kan ya. Berkembang apa ya? Apa bahasanya ya? Karang ya? Enamel ya. Enamel ada dari ini kayak keramik, cangkir dan seterusnya. Itu porselen. Teknologi bahan pembuatannya. Engineering, rekayasa alat minum. Ya, sederhana aja nih. Buat memenuhi kebutuhan penggunanya. Gelas, ya. Saya kalau minum di gelas biasa seperti yang di depan, itu biasanya isinya air apa? Atau dingin atau panas? Kalau gelasnya kayak gitu. Dingin. Apabila netral ya. Nggak mungkin air panas ya. Dia kan terlalu tipis dan nggak ada pegangannya. Nggak mungkin. Gimana kalau saya mau minum kopi atau teh pakai gelas itu? Kayaknya nggak mungkin, nggak bisa. Makanya diciptakan gelas yang ada, nah yang ada gagangnya. Udah ada dua-duanya tuh. Perlu dicoba dulu. Iya, Dicoba dulu. Nggak mungkin juga ketika kita jalan pakai gelas, bawa gelas seperti itu yang ada gagangnya, ya jalan-jalan misalnya ya, wah ini gelas habis minum dibuang saya, dimasukin ke tas, berat penuh gitu kan ya, ya makanya diciptakan gelas yang dari plastik gitu kan, yang bisa dibuang sekali pakai. Kata orang lingkungan itu nggak ramah lingkungan. Nah, dibuatlah lagi yang ramah lingkungan, yang dari kertas itu ya, kardus atau kertas lah itu engineering. Jadi tidak semata-mata mesin dan seterusnya. Art, seni, bukan hanya alat minum. Gelas juga bisa menjadi karya seni bernilai tinggi. Nah, seperti Pak Kepala itu gelasnya kan, wah itu udah kayak ini ya. Iya, mewah banget. Orang kaya itu ya. Iya. Apalagi zaman kerajaan kan ya, bertambahkan permata, emas dan seterusnya gitu. Matematik, udah pasti matematik. Ini ngomongin volume. Saya baru lihat ada kafe yang apa? Gelasnya besar banget ya. Gelasnya besar banget. Batunya banyak. Batunya banyak. Iya benar ya. Tapi dia ininya proporsinya gelasnya besar banget gitu. Menarik ya. Unik, menarik. Tapi di situ ada nuansa volumenya. Ada kafe juga tadi yang gelasnya biasa tinggi, kemudian dia sajikan minuman yang gelas apa esnya itu balok panjang. Jadi ada yang lihat di TikTok, begitu esnya diangkat, minumannya cuma segini, sorenya ya. Jadi kita ketipu sama
isi esnya itu, minuman ininya cuma segini volumenya. Guru matematik berarti kita. Ya, berarti kemana-mana harus bawa guru matematik. Ya. Ini sederhananya Bapak Ibu, sains di sekitar kita. Apa ini? Tolong saya beri uang Pak, udah 3 hari belum makan di KFC. Jadi STEM juga tentang strategi mengajar. Ya. Semua model, metode pembelajaran ujung-ujungnya kan pengen mencapai tujuan ya, pengen mencapai tujuan. Semua metode. Ya. Tapi bukan berarti ada metode terbaik, enggak juga. Metode itu ya pas untuk situasi seperti ini. Ya. STEM juga integrated learning. Makan buah itu kalau satu nggak begitu asik gitu kan ya. Tapi kalau disajikan bareng-bareng dalam satu mangkuk sup buah, wah itu lebih nikmat. Ya, lebih nikmat. Ya. Makanya di pinggir pantai, Pak. Makanya pinggir pantai. Pantai ini ya sama Priok ya. Sama dia lagi ya. Wah, ini biasa memang kalau udah akhir pekan gini yang muncul. STEM juga kolaboratif learning. Jadi Bapak Ibu, STEM idealnya nanti Bapak Ibu yang gini aja lah, singkat itu. Kita kan udah melaksanakan berapa kali proyek P5 ya. Itu. Sama aja dengan itu. PJBL, STEM itu, proyek P5. Yang membedakan adalah proyek P5, nah tentu kan sesuai tema tentunya ya yang diambil. Tapi yang dibedakan ada secara alur sama. Yang membedakan kalau proyek P5 yang dicapai itu kan dimensi subdimensi yang ada di profil pelajar Pancasila di P3 itu atau P5. Tapi kalau STEM yang dituju adalah tujuan pembelajaran. Jadi alurnya sama dengan proyek yang pernah kita lakukan. Berarti kalau gitu, pertama tadi apa? Kalau proyek biasanya bukan ya. Kalau proyek, kalau kita tugasnya proyek ke siswa, minusnya apa? 1. Biasanya cukup ke 1 pertemuan? Enggak mungkin. Lebih dari 1 pertemuan. Itu proyek tuh. Ya, itu proyek. Pertama itu bakal lebih dari 1 pertemuan. Yang kedua, apalagi? Adanya produk. Ya, adanya produk. STEM juga menuntut adanya produk pastinya. Ya. Yang ketiga, Original. bekerja sendiri. Oke. STEM idealnya harus berkolaborasi dengan mata pelajaran lain yang itu sekiranya bisa berkolaborasi. Kalau nggak bisa ya jangan gitu kan ya. Yang bisa aja yang bisa. Jangan dipaksakan. Ya. Bapak juga nikah dipaksakan nggak mau kan Pak ya? Jangan ya deh ya. Jangan paksa-paksa. Kemudian apa kalau proyek? Setelah tadi kolaborasi beberapa mapel, butuh biaya, pasti itu. Walaupun sekecil apapun, ada bahan yang harus dibeli oleh peserta didik kita. Itu poinnya itu. Jadi alurnya sama dengan PJBL, dengan proyek. Nanti tinggal ada beberapa hal yang membedakan di STEM itu sendiri. Makanya tadi STEM itu kolaboratif learning. Kalau sendiri toge, kalau bareng-bareng enak together. Together stronger. Jadi STEM kolaborasi atau kolaboratif learning. Kolaboratif learning. Pak, kalau sendiri gimana? Tidak masalah, sendiri juga. Ya, silakan aja. Tidak masalah sendiri. Tapi kalau mau komunikasilah dengan guru bahasa Indonesia, biar guru bahasa Indonesia nggak usah ngasih tugasnya sekalian dengan guru yang ada di kolaborasi di STEM itu sendiri gitu kan. Jadi misalnya di bahasa Indonesia kan udah pasti ada teks prosedur ya. Nah, itu kan iya pasti ada. Ketika guru sains, matematik sama guru yang lain udah oke, itu tugasnya STEM proyeknya ini, guru bahasa Indonesia mendingan ke situ aja gabung, nggak ngasih tugas yang
lain lagi. Toh di project itu kan ada juga teks prosedurnya nantinya pasti. Cara membuat dan langkah-langkahnya itu kan teks prosedur. Ya. Oh, iya, oke. Nah, ini misalnya collaborative learning. Guru IPAS, pasar nasional tradisional. Matematika, persamaan linear atau program linear. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menulis laporan, kunjungan atau teks prosedur katakanlah misalnya. Ini sering kita lihat. Kenapa itu STEAM? Harapannya yang kita capai itu lebih dari 75%. Ya. Praktis by doing. Kalau secara teori piramida belajar, critical thinking juga nanti di ujungnya. Nanti ada di bagian bawah sebenarnya. Berpikir itu pakai P atau pakai F? P. Orang Sunda pakai P. Berpikir ya. Padahal dua-duanya salah. Berpikir itu pakai otak. Harus dipancing ya Pak ya. Harus dipancing. Kalau udah dipancing saya nggak tahu jawab ya. Izin membalas. Kalau kreatif itu harus dipancing. Ini kenapa pentingnya STEAM yang coba kami rangkum tadi? Ya, STEAM meliputi bagian dari kehidupan kita dan sains ada di sekitar kita. Matematika itu ada di kehidupan sehari-hari juga. Ya. Ada inovasi mengarah ke produk, walaupun mungkin arahan kita nggak ke sana. Ya. Bayangkan hidup tanpa komputer, tanpa HP atau internet. Gimana itu kita rasanya? Handphone ketinggalan di rumah. Wah, kelabakan banget ya. Kelabakan banget handphone ketinggalan di rumah. Bayangkan naik gedung 30 lantai tanpa lift. Kan masalah STEAM kalau secara produk ini. Religi dan art mendukung keseimbangan hidup. Dan paling akhir itu sejalan dengan P5 kurikulum merdeka. Walaupun mungkin banyak informasi yang kita dapat, ya Juli depan belum tahu, ditinjau ulang, sedang ditinjau ulang. PMM, zonasi, UN, apalagi itu sedang ditinjau ulang. Nah, jika bagus, dilanjutkan. Jika tidak, beberapa hal yang tidak sesuai, yaitu diperbaiki. Nah ini Bapak Ibu, kenapa STEAM? STEAM juga mengarahkan pembelajaran yang mengarahkan ke kecakapan abad 21. Pasti nanti lewat STEAM 6 literasi dasar siswa kita akan dapat. Membaca udah pasti. Ya. Bacanya lewat apa? Lewat handphone, YouTube dan seterusnya. Itu udah masuk literasi TIK. Numerasi udah pasti karena ada di matematikanya kan. IPA, sains ada di sains. Ya. Finansial, literasi budaya, bermasyarakat jika bersesuaian nanti dia ada. Literasi dasar. Termasuk juga 4C, kompetensi yang sering kita dapatkan juga ada 4C, 5C atau 6C lah. Ya, pasti terjadi komunikasi kalau mau urutannya, ya. Pasti dia kan ngobrol dengan sesama kelompoknya, karena kan udah dibagi kelompok. Kemudian kolaborasi pasti dia. Kreatif, ya, kan membuat menurut saya kreatif. Kritis, udah pasti. Ini jangan segini, kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti jadinya malah aneh katanya kan. Itu kan kritis. Jadi yang dicapai bukan hanya semata-mata tujuan pembelajaran, tapi ini semua juga terbangun. Literasi, kompetensi, dan karakter. Roket air aja nih jadinya. Ya, kita ada ya roket air. Kenapa? Ada Pak. Roket air ini. Roket, ya? Roket air bikin. Roket air ini. Udah Pak? Kalau kita termasuk juga keren. Nanti ada di slide bagian belakang. Wih. Ya. Ini izin dulu ya, 40 menit. Kita ini dulu lah, ngedongeng dulu lah.
STEAM juga ada kaitan dengan computational thinking. Pasti Bapak Ibu pernah dengar ini. Decomposing, abstraction, pattern, recognition, sama algoritma. Decomposing itu mengurai dari satu benda terdiri dari apa saja pembentuknya. Abstraction, ada satu bentuk sebelah kiri itu bentuknya apa? Mengabstraksi. Pattern recognition, lebih cenderung apa itu pattern recognition? Mirip-mirip soal psikotes itu tentang pola, betul banget, pola, tentang pola. Mau pola bilangan, pola pada batik, pada gambar, gitu kan ya. Itu juga yang penting pola. Kalau algoritma apa algoritma? Langkah kerja, step by step. Di bahasa Indonesia namanya apa? Alur, text prosedur. Betul, text prosedur. Kita cek, ini decomposing nih. Apa itu Pak? Kelihatan nggak gambarnya? Kue kelepon, betul banget. Kue kelepon bahan-bahannya apa aja? Beras ketan, gula merah, kelapa, daun suci, air, betul. Apalagi ibu-ibu? Garam ya? Pakai garam ya? Pasti pakai garam. Apalagi? Gas. Ya? Kalau pakai kompor sama gas itu bahan-bahan bukan itu. Ini bahannya Pak. Gula. Nah, pasti akan muncul kayak gini di siswa ketika di kelas ya. Mohon maaf Pak, misalnya ya. Itu kan kritis sama ini ya. Guru prakarya udah selalu Iya pasti itu. Prakarya udah stick banget itu. Tapi kayak guru PJOK nggak ada deh Pak. PJOK. Ada yang lewat lagi alat bahannya? Bahan-bahannya. prakarya dimakan PJOK. Itulah decomposing. Jadi mengurai bahan-bahan yang pembuat dari kue klepon. Gimana caranya kita tahu bahwa kue klepon itu tadi bahan-bahannya? Lewat apa? Bisa pernah Lihat, lihat dilihat di YouTube. pernah lihat emak bikin. Dari emak yang bikin. Ya abang-abang penjual. Dibongkar, dicicipi ya, dicobain. Itu kita tahu bahan-bahannya. Amati, sentuh, cicipi, tanyakan tadi sama emak yang bikin. Googling atau YouTube. Itu tahu alat bahan. Itulah decomposing. Ini bahan pembuatnya. Jadi decomposing sama tadi produk nanti pasti kan siswa jadi tahu. Jadi ada istilah tadi computational thinking, decomposing. Produk ini terdiri dari apa? Abstraction. Apa ini? Kue es rendang mayang. Es rendang mayang. Pernah makan es rendang mayang? Es rendang mayang. Bagaimana rasanya? Enak, manis, Gurih. segar, Dingin. dingin, Gurih. gurih. Ada gurihnya ya? Gurih-gurih nyoy, kenyal. Ya. Oke. Dalam suasana apa paling nikmat makan es rendang mayang? Panas. Panas. Tuliskan jadi teks deskripsi. Buat jadi laporan. Ini abstraksi ya. Algoritma. Tadi algoritma langkah-langkahnya. Teks prosedur. Berarti dari cara membuat ke sini. Produk nanti kan udah pasti itu ada cara membuatnya. Ya, itulah teks prosedur. Itulah tugas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nggak usah kasih tugas yang lain, berkolaborasi dengan mapel yang ada itu kan. Teks prosedur. Ada yang suka minum kopi? Kopi Pak ya? Iya. Pak, izin Pak, kalau bikin kopi Bapak gimana Pak? Kopi. Iya, kalau Bapak bikin kopi. Kopi. Oh, biji kopi ya? Biji kopi, banyak biji kopi ini. Giling dulu. Kalau pakai yang sasetan tuh, tinggal kopi aja. Bapak yang mana ini? Mau bikin yang mana? Karena kan dua. Oh, ini satu aja. Kayak yang biji kita giling dulu, kemudian kita panaskan air, didihkan air, kemudian bubuk kopinya itu ditaruh di kertas filter. Wow, pakai kertas Filter. filter. Kemudian kita taruh di seperti penyaring, produk penyaring. Kemudian taruh di atas gelas.
kemudian dituangkan air panas. Ahli banget. Udah kayak apa itu namanya tukang kopi itu? Barista. Ini versinya barista, ya. Versinya barista. Ada versi yang lain kalau bikin kopi? Versi kapal api. Kalau spesial nih gimana? Kalau bedanya? Kalau saya bikin kopinya gampang sih Pak. Gimana? Ambil kopinya. Bun, bikin kopi. Belum dapat. Yang masih sendiri jangan ini ya. Pancingannya belum dapat. Ini ya. Tapi yang masih sendiri juga bisa Pak. Datang ke warteg, Mbak, kopi dong. Pilih lagi ya. Pilih-pilih lagi kan ya. Gitu, oke. Oke. Itu versinya bartender sama bartender. Barista. Oh, saya ininya ke bartender. Biasa minum kopinya di bartender ya. Dek Daniel. Kalau bartender nanti bakal pakai bahasa Inggris. Saya nggak suka kopi. Saya susu. Ada yang minum kopi. Saya baru tahu ada yang minum kopi nggak pakai diseduh ya? Di apa diaduk? Ada Pak ya? Ada. Nggak tahu biar kenapa itu Pak? Biar nggak manis. Nggak banyak. Jadi pesan kopi tapi jangan diaduk Pak ya? Wah ini aliran apa lagi nih saya bilang ya? Nggak diaduk gitu. Ya. Ada lagi minum kopi yang gelasnya dibalik. Ada. Ya, jadi ininya dikasih apa piring kecil baru dibalik, baru diminum tuh. Ada lagi kayak Kopi pakai arang. Dulu ya pakai arang Pak, ada pakai arang ya. Jogja ya. Ngaduknya sesuai taraf Pak. Ya. Tadi kan beda-beda, itu semua kan teks prosedur ya. Diarahkan ke bawah bikin kopi lah. Mana yang lebih nikmat? Kopi pakai air dispenser atau air dimasak? Matang. Lebih matang. Tapi kalau dibikinin pakai Iya. lain lagi. Ada lagi bikin kopi di warkop Pak. Dia tuangkan air segelas ke tempat masak gitu kan, masak kopi. Kemudian kopinya dimasak, direbus sama airnya. Itu lebih nikmat katanya. Ada kayak gitu Pak ya. Itu tingkatannya di Sukabumi jauh banget itu. Di daerah Bima. Kenapa minum kopi bisa ngilangin kantuk? Itu namanya dingin. Udah pasti nggak ngantuk. Pasti kan ada apa? Udah pasti. Gurih pas. Udah pasti nggak ngantuk. Kafeinnya. Ngantuk minum. Kafeinnya. Lek. Udah ngantuk Minum minum. kopi itu Udah ngantuk 10% minum. yang ngilangin kantuk, 90%-nya kenangan. Padahal saya udah bikin kopi, tapi kenapa masih ngantuk? Salah Pak. Nggak diminum. Iya, belum diminum, gitu kan kopinya belum. WK. Ini teks prosedur ya. Beda-beda. Artinya akan terjadi juga nanti ketika siswa kita bikin produk yang sama, pasti akan beda-beda dia. Ya, akan beda-beda. Apa dulu nih? Gitu kan ya. Yang jelas produknya ya sesuai dengan standar yang diinginkan lah bahasa ini. Ini teks prosedur juga nih. Maaf aku telat. Kata istrinya, Mas maaf aku telat pulangnya. Masak nasinya sendiri aja ya. Caranya 1 gelas beras dan 3 gelas air masukkan ke dalam panci. Ngerti nggak Mas? Ngerti. Kalau udah begini gimana? Salah. Nggak sesuai prosedur. Enggak, ya. Ini sesuai teks prosedur nggak ini? Sesuai ya? Sesuai ya? Nanti setiap
yang bikin. Nggak bisa kan? Kalau istrinya nggak mau, Harus istri yang Nggak bikin. tahu ini siapa yang salah, suami atau istri ini. Harus. Kayaknya suaminya biasanya belinya pakai touchscreen. Sama apa mas? Ini mbak, ini warteg di warteg touchscreen gitu kan. Gitu. Makanya ketika masak nasi ya dimakan mentah-mentah itu perintah teks prosedur. Tuh, ini buat apa teks prosedur? KTP buat apa biasanya? Iya. Selain pengenal buat apa? Mah Pak KJ mah. Pak KJ mah. Hati-hati ya, yang masih single, jangan mau diminta foto sama ayamnya itu. Kirimin foto dong gitu kan ya. Coba kirim foto dong. Udah dikirim, coba sambil pegang KTP katanya. Bahaya itu ya. Selain pinjol apa Pak? Buat nikah itu jangan. Buat nikah, ya. Buat nikah. Walaupun ada nikah nggak pakai KTP ya. Tapi jangan ya dia itu ya. Jangan. SIM, apalagi? Surat nikah, paspor, sertifikat, melamar kerja, SK juga. Nah itu mah buat di sekolah aja. Oh itu sekolah, ini di sekolah. Siap sekolah. Itu harus prosedur. Di kampung teman saya itu ngantar ngantar orang tuanya berobat, datang aja gitu kan ya. Kok 2 jam nggak dipanggil ya gitu kan ya. Yang kasihan kan orang tua yang nungguin. Ini cerita benar ini, gitu kan. Tapi kalau dia nanya selesai urusan, padahal harusnya kan datang ambil antrian ya kan ya. Kan tes prosedur banget itu, tes prosedur. Tapi saya yakin buat siswa kita di kota kayaknya itu nggak mungkin terjadi deh gitu kan ya, nggak mungkin terjadi. Tapi karena nggak paham teks prosedur, dia 2 jam di depan nungguin. Kok nggak dipanggil ya gitu. Ini orang nggak tahu O2N apa gimana gitu kan ya. Orang mana nanya gitu kan ya, apa satpam, nanti diarahin gitu kan. O2N apa udah? Pattern recognition, pola ya, pola. Ini sedikit ini. Amuba ya? Sukawata. Biologi? Sumatera, Kalimantan apa? Apanya? Oh ini gambarnya. Zaman prasejarah gambarnya begini ya. Ini pattern recognition berdasarkan ceritanya mau bikin batik. Itu juga. Jadi pattern recognition itu bukan berarti hanya pola bilangan, pola angka. Batik kita juga itu pola ya. Iya. Ini nanti setelah ini ada proyek. Ini juga pattern recognition. Ini gambar apa nih? Iya batik. Arahnya batik ujungnya. Ini batik diambil dari gambar serabut kelapa. Serabut kelapa saya ambil crop, kemudian saya copy paste, dirotasi, itu di grouping, copy paste lagi jadi lagi. Ini bagian nanti di akhir ada nanti. Salah satu project steam yang nuansanya satu steam itu juga jadi project P5 kita. Ini salah satunya. Ini pattern recognition juga dalam bentuk soal. Ini 2.500 satunya. Kalau ini berapa? 4 ini. 10.000 ya, yang 4 ini yang 4. Kalau yang ini? 22.500 ya. Itu kan pola ya dalam berusaha, dalam bilangan. Kalau enggak ini juga lah, bahwa ini juga pola nih. Ini pattern recognition. Tuh, padahal kan ini udah terutama guru matematik kan sering banget kan muncul soal pola bilangan. Tapi kan dalam bentuk buat pola itu. Padahal itu namanya pattern recognition, computational thinking yang itu ada di pembelajaran berbasis STEM arahannya gitu kan. Ini nanti dibaca saja. Kenapa STEM atau STEM? Dulu ini pernah ngalamin nggak ibu-ibu? Pernah, masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya.
biar irit listrik dong. Berkembang jadi ini, itu kan perkembangan dari teknologi. Tapi bukan berarti siswa kita bikin ini naranya enggak. Ini hanya gambaran saja. Ya, gambaran saja. Jadi biar praktis, efektif, efisien dan keluarga. Pernah punya ini? Ya, berkembang jadi yang ada kuncinya. Kartu, terus apa lagi? Clear. Ya. Retina. Nah, sekarang pakai kontak retina. Tunggu tatap-tatapanmu. Tatapan ya. Kalau tatap-tatapan yang kebuka bukan ini, tapi hatinya. Awalnya saling lirik ya, Bun ya. Saling lirik, kita tatap-tatapan yang lama kebuka hatinya. Pintu hatinya yang kebuka. STEM juga, kalau Bapak Ibu yang mengajar sains itu kaitan erat juga dengan alat peraga. Yang ngajar sains, sekarang kita lewat sosial media, ada kan yang bikin guru yang kreatif, bikin apa itu sistem pencernaan yang dari apa benda bekas ya, dari botol, dari yang lain, itu juga produknya gitu kan, yang dibuat. Itu jadi STEM juga terkait dengan atau erat kaitannya dengan alat peraga. Tentu yang relevan ya, jangan dipaksain, kalau nggak bisa ya nggak ada ya nggak juga gitu kan. Bahasa Inggrisnya buka pintu, open the door. Kalau nggak dibukain pintu, gedor. Tapi jangan diingatnya yang gedor-gedornya aja ya. Nanti STEM itu ada 4C gitu kan ya. Literasi dan lain sebagainya, ada computational thinking gitu. Nah, ini referensi tambahan aja yang coba kita dapatkan, lumayan mahal juga nih, 250.000. Saya juga belum punya ini karena mahal gitu. Ya, karena mahal tuh ya. Biasanya kan menunggu PDF yang gratisan. Tapi nanti ada 4 buku yang bukan buku ya, sejenis modul lah dari P4TK yang nanti saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Itu panduan kita buat bikin salah satu panduan. Salah satu ya. Apa itu implikasi pembelajaran STEM? Ada 2. Pertama ke intrakurikuler, kedua ke ekstrakurikuler atau ekskul. Kayaknya di Jakarta sangat jarang ada ekskul STEM. Pernah ada nggak kita buat? Nah, tadi sih kalau yang roket itu Pak air, Pak, ya, intra juga, bukan, intra ya, intra itu intra. Jadi sangat jarang. Ada sekolah STEM pertama di Indonesia, saya kalau nggak salah SNPN Negeri 2 Solo atau Surakarta, antara 1, 2, 3 itu angkanya, antara Solo Surakarta itu STEM, sekolah STEM pertama di Indonesia. Bahkan benar-benar mengaplikasikan itu. Bapak Ibu boleh nanti referensinya di yang tadi. Kalau di ekskul misalnya robotik, jemputan, ekoprint, teknologi tepat guna, ini berarti STEM udah masuk ke ekskul. Robotik yang coding ya, itu juga itu. Nah, kalau kita yang belum, berarti sekarang yang kita arahkan bagaimana memasukkan STEM itu ke intrakurikuler dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini karakteristik STEM tadi. Intinya mengintegrasikan istilah STEM ya, dalam satu pengalaman belajar. Pembelajaran berbasis proyek yang kedua. Tadi proyek. Proyek itu waktunya lebih dari 1 pertemuan, memerlukan biaya untuk beli alat dan bahan, berkolaborasi, baiknya berkolaborasi beberapa guru makro yang relevan. Kemudian tadi kontekstual sudah ya. Tentu mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis tadi yang sudah di awal. Nah, ini pembelajaran framework berbasis STEM. Ya. Ada EDP, nanti kita EDP, problem based learning, PJBL, dan tentu setiap pertemuan disiapkan LKPD-nya.
problem, based learning, PJBL, EDP dan LKPD. Nah ini ada EDP nih. Salah satu ciri pembelajaran STEM adalah EDP, Engineering Design Process, yaitu mengintegrasikan istilah STEM itu sendiri. Apa itu EDP? Ya. Pembelajaran saintifik dan EDP dapat melebur menjadi satu kombinasi memadukan proses pencarian informasi dan praktik. Sama. Kita lihat nih, Bapak Ibu lihat polanya di EDP nih. Ini yang kiri pola EDP ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kanan ya bahasa kitanya lah. Merumuskan masalah, mencari solusi, membuat dan mengembangkan model, menggunakan model, mengkomunikasi, refleksi, evaluasi, desain ulang. Tapi ini kan 4 hal yang berbeda ya. Jadi kalau mau diuraikan bisa itu ada 7 atau 8. Ini pola EDP. Kalau kita lihat lagi di pola ini, coba kita lihat bareng-bareng ini. Antara saintifik di kurikulum 2013, EDP yang di STEM dan PJBL. Yang ini dulu sama banyak. Ini mengamati, menanyakan hal dasar. Membayangkan, ini baru menanya, mendesain awal. Mengumpulkan informasi, merencanakan, menyusun jadwal, sama aja kan ya. Membuat model. Uji coba. Revisi, evaluasi pengalaman belajar, revisi juga. Jadi EDP dengan PJBL sudah hampir dipastikan mirip banget. Ya, jadi STEM itu sendiri pembelajaran berbasis proyek dan kita sudah sangat sering melakukan, itu poinnya. Boleh kalau ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Dipotong aja. Pak, begini. Jadi tidak ada sesi khusus buat tanya jawab. Ya, silakan. Ini yang coba saya dapatkan, misalnya langkah pembelajaran PJBL Framework STEM. Ada pembukaan. Ini enggak ini ya. Bapak Ibu miring ke kiri nanti. Pulang dari sini miring nanti jalan. Ya, saya perlihatkan yang sudah yang diketik nih. Ini juga bisa jadi acuan nanti. Ini belum di ini dia. Langkah-langkah pembelajaran ya. Baca ya? Belakang? Enggak baca? Enggak. Kalau nggak kebaca, TKD-nya belum cair kayaknya. Kalau udah baca dari ya, lihat ada pembukaan. Jadi ininya ya. Bukan berat. Pembukaan, identifikasi masalah, merancang mendesain masalah, itu kan ya. Poin utamanya itu. Kemudian membuat model pemecahan masalah, uji coba evaluasi, kelima, keenamnya itu revisi, ketujuhnya menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Ya. Penutup. Jadi untuk awal pembukaan dan penutup itu kan tambahan aja. Bisa kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Identifikasi masalah. Misalnya, ini Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya. Siswa memperoleh permasalahan yang harus dipecahkan dengan difasilitasi guru. Siswa melakukan identifikasi masalah dengan bimbingan guru, kemudian diskusi dan berliterasi tentang tema permasalahan dengan bimbingan guru. Izin saya ini misalnya proyek yang sudah pernah kita lakukan. Apa itu Bu? Yang kemarin yang terdekat? Kewirausahaan. Yang berupa produk, ada produknya? Kewirausahaan produk. Semuanya produk ya? Apa? Oke, misalnya di tas atau produk kewirausahaan ya. Identifikasi masalahnya apa? Banyak di situ. Bisa misalnya itu pakai Sablon. Barang bekas, beda lagi identifikasinya ya. Pertama ada banyak misalnya sampah atau benda-benda bekas yang berserakan ya, tidak dimanfaatkan ya. Misalnya yang dari kemasan kopi ya, plastik itu ya, dan sejenisnya. Kalau dari itu ya, dari situ. Kalau dari apa misalnya tadi Pak,
tidak dari masalah sablon. Ya mungkin iya, artinya setiap permasalahan kan identifikasinya beda-beda, ya, identifikasi masalah. Kemudian setelah itu merancang, mendesain dan memecahkan masalah. Siswa menyimpulkan suatu permasalahan dengan bimbingan guru, mengaitkan masalah dengan berbagai konsep dengan bimbingan guru, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, pasti kelompok ya, pasti kelompok. Ini nanti saya kirimkan ya setelah kita bagian saya selesai. Izin saya sampai jam 3, nanti jam 3 Bapak Ibu kita kerja bareng-bareng terkait dengan rencana yang mau dibuat. Terus gimana penilaiannya STEM itu sendiri? Oh, Penilaian gimana Bu? Project gimana project? Penilaian project banyak banget, mulai penilaian pribadi, penilaian apa kelompok ya kan, terus apa lagi? Termasuk portofolio, alatnya, komunikasi segala macam itu. Jadi penilaian STEM atau project ya itu otentik. Apa yang otentik? Semua penilaian dipakai. Kinerja, proyek, portofolio tertulis itu kan ya. Bahkan setiap LKPD setiap pertemuan gitu kan. Pola lainnya, Bapak Ibu, semua mapel diarahkan ke STEM atau STEM atau STREAM. Intinya, mereka melibatkan sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam penyajian materi yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau sekiranya nggak ada, ya nggak, susah gimana. Jadi setidaknya